Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, anak-anakku, sebelum istirahat seperti biasa kita ngaji sebentar. Hari ini kita lanjutkan pengajian taklimnya. Mari kita baca istighfar dulu bersama-sama, baca sholawat dan berdoa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wafiqni amalan salihah wa wafiqni amalan maqbula. Ila hadrat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wa awliya'i aina ma kanu wa jami'il musannifin husan wa alif hadhihi risalah wa qari ahlul kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min adzabin nar wa hab lana ya wahhabu ilman wa hikmatan wa li arzaqina ya razzaqu kun lana musahilan. Amin. Tanya dibuka, kita lanjutkan. Kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi mongko sayukjo likulli muslimin kedue saben-saben wong kang Islam apa ayastaghilla ing yen to ketunggul sapa kulli muslim fi jami'i awqatihi ing dalem sekabehane pira-pira waktune kulli muslim menyibukkan bizikrillahi lawan zikir eling Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Gusti Allah wa du'ai lan donga wa tadarru'i lan dipe-dipe wa qiraatil qur'ani lan maca Al-Qur'an was sadaqati lan pira-pira sedekah
ad-dafi'ati kang bisa nolak lil balai maring bilai wa yas'alu lan wa yas'ala lan ing yen to njaluk sapa kuli muslim Allah ing Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah al-afwa ing pangapura wal afiyata lan kewarasan fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat liyasuna supaya njaga ing kulli muslim sapa Allah Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Gusti Allah anil balai saking bilai awal afati lan pira-pira panca baya fa inna man mongko sak temeni uwong ruzika kang den paringi rezeki sapa man ad-du'a ing donga lam yuhram mongko ora den aling-alingi sapa man al ijabata ing sinembadan dongane fa ing kana mongko lamun ana iku al bala al bala coba iku muqaddaran den pesti yusibu kang ngenani apa bala hu ing man la mahalata hali mesti walakin lan tetapine yasara paring gampang hu ing man sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah alaihi ngatasi bala wa yarzuqulan paring rizki sapa Gusti Allah hu ing man as-sabra ing sabar ibarakati doai sebab barokai donga Allahumma do Allah illa idza ta'allama angin nalikane belajar sapa wong minan nujumi saking ilmu nujum qadrama kelawan kira-kirane perkara ya arifu kang weruh sapa man wong kelawan qadrama al kiblata ing kiblat wa auqatis sholati lan pira-pira waktu salat kaya juzu mongko wenang apa zalika mengkono ta'allum nujum wa amma ta'allumu ilmi tabibi ana pun belajar ilmu kedokteran iku faya juzu mongko wenang apa ta'allum ilmu tib li'annahu karena sak temene ilmu tib iku sababun dadi sebab minal asbabi saking pira-pira sebab faya juzu mongko wenang apa ta'allumuhu belajar ilmu tib kasairil asbabi kaya sekarini pira-pira sebab faqad tadawalan mongko teman-teman tetombo sapa nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu muga-muga nambahi rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatsi kanjeng Nabi wassalamu'alan paring keselamatan sapa Gusti Allah waqad hukiya saja dibaca. Kita lanjutkan bahwa keterangannya kita lanjutkan ya. Sebelumnya bahwa kita tidak mungkin lari dan menghindar dari qada takdir Allah.
Tidak mungkin kita sudah jadi laki-laki pengen jadi perempuan, lari ke takdir, tidak mungkin. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, sekitar kita, itu adalah qada dan takdir Allah. Kita hanya melaksanakan, berusaha dan melaksanakannya. Maka sebaiknya bagi setiap orang Islam itu menyibukkan dirinya, mengisi waktu-waktu seluruh waktunya untuk selalu berzikir pada Allah. Zikir ini ada yang zikir jahri, ada yang zikir khafi. Zikir yang keras dinampakkan ataupun zikir dalam hati. Yang baik ya kedua-duanya dilakukan, ya zikir lisan, ya zikir hati. Kalau ditimbang ya semuanya baik. Seperti sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib baiknya dinampakkan. Kalau sholat sunnah sebaiknya tidak dinampakkan. Zikir juga begitu. Ada kalanya zikir yang dikeraskan, ada kalanya tidak. Di mengisi waktu dengan banyak berzikir, ingat pada Allah, menggunakan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tahlil. Nah, itu mengisi waktu. Karena dengan berzikir, setan itu akan menjauh dari hati kita. Maka kalau hati kita zikir pada Allah, maka setan itu akan lari, tidak bisa menguasai hati kita. Kalau hati kita sudah kita kuasai dengan berzikir pada Allah, maka anggota badan kita akan mengarah ke arah yang baik, ibadah kepada Allah. Maka sebaiknya orang muslim itu mengisi waktunya dengan banyak berzikir. Belajar juga berzikir, ngaji itu juga berzikir pada Allah. Maka usahakan setiap hari itu belajar juga zikir soalnya. Wa du'ai dan berdoa, doa apapun, karena doa itu merupakan intisarinya ibadah. Doa'u mukhul ibadah. Doa itu merupakan intisarinya ibadah. Doa'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Wa doa nurus samawati wal ardh. Doa merupakan cahaya langit dan bumi. Seandainya tidak ada orang yang berdoa, langit dan bumi ini tidak akan bercahaya. Maka diperbanyak berzikir, diperbanyak berdoa. Dalam hadis, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Sebaik afdalnya doa. Doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Jangan dikira alhamdulillah itu tidak doa. Wa tadarru'i dan tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi kita merasa tidak bisa apa-apa. Tadarru, merendahkan diri, semua itu atas pertolongan Allah. Kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Berikutnya di samping tadarru wa qiraatil Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena ibadahnya umat Nabi yang lebih utama adalah qiraatul Quran. Afdhalul ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang lebih utama adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran sendiri itu merupakan zikir, ingat kepada Allah. Diperbanyak baca Al-Quran. Paling tidak seumur hidup sekali pernah khatam Al-Quran. Wa qiraatil Quran, baca Al-Quran itu merupakan zikir pada Allah. Maka setiap orang muslim hendaknya menyibukkan waktunya dengan banyak baca Al-Quran. Kita ini kadang lebih banyak baca WA daripada Al-Quran. Meskipun ada yang mempelesetkan WA wajan Al-Quran. Jadi hendaknya orang Islam memperbanyak membaca Al-Quran. Wasodaqoti ad-dafi'ati lil bala, dan berbanyak sedekah sunnah yang bisa menghindarkan dari bala. Kalau yang zakat itu wajib, nah yang sunnah ini yang bisa menghindarkan
dari bala. Karena sesuai dengan hadis Nabi as-shadaqatu tarudul bala. Sedekah itu bisa menghindarkan bencana. Wa tazidu fil umri, dan sedekah dapat menambah umur seseorang. Ada kalanya memang waktunya ditambah, ada kalanya waktunya tetap tapi isinya umur itu penuh dengan keberkahan ibadah kepada Allah. Di sini di samping sedekah wa yas'alullaha al-afwa, hendaknya seorang muslim, setiap muslim mohon pada Allah, menyibukkan mohon pada Allah al-afwa, minta dimaafkan atas segala kesalahannya. Pasti orang Islam kita ini banyak salahnya. Di samping minta maaf wal afiyata, mohon kesehatan, diberi kesehatan. Afiyah itu sehat lahir dan batin, itu namanya afiyah. Di samping jasadnya, lahirnya sehat, batinnya juga sehat, itu namanya afiyah. As-sihata anil balaya wal asqam, di samping itu terhindar dari bencana. Afiyah, itu afiyah. Sudah lengkap sehat lahir batin, terhindar bencana, itu afiyah. Wal afat minal balai wal afat, dari bencana dan mara bahaya. Fa inna man ruziqa doa, kenapa? Karena orang yang oleh Allah diberi rizki bisa berdoa, dia tidak terhalang-halangi untuk diijabahi. Jadi kalau kita berdoa, yakinlah pasti doa kita itu dikabulkan, pasti. Maka tidak boleh kita doain jika engkau menghendaki ya Allah, tidak. Yakin doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak sekarang pasti nanti dikabulkan. Harus punya keyakinan bahwa doa kita dikabulkan. Fa inna man ruziqa ad-du'a lam yuhram al-ijabah. Kenapa? Orang itu kalau sudah diberi rizki bisa berdoa pada Allah, dia tidak dihalang-halangi untuk dikabulkan doanya. Diyakin doa kita oleh Allah dikabulkan. Fa in kana al-bala muqaddaran yusibu, jika kita terkena bencana yang sudah ditakdir oleh Allah, yang pasti terjadi pada diri kita dengan pasti, la mahala, tak pasti, tetapi dalam pelaksanaannya kita oleh Allah diberi kemudahan. Ujiannya tetap, tapi oleh Allah diberi kemudahan, diberi pahala, dan diberi kesabaran. Meskipun berat, tapi diberi sabar. Sebab apa? Sebab barokahnya doa tadi. Kita tidak tahu, mungkin kita sering berdoa dengan guru-guru kita, akhirnya kita menjadi orang yang sabar menghadapi ujian hidup ini. Ya, itu sebenarnya barokahnya doa. Maka jangan bosan-bosan untuk selalu berdoa dan menyibukkan waktu kita dengan berzikir serta berdoa. Mohon kesehatan, mohon ampunan. Jadi mohon ampunan, sehat di dunia dan akhirat. Itu apa? Kalau terjadi bencana, barokahnya doa, kita dapat pahala dan dapat bersabar. Tapi kata sahabat Ali, jangan minta sabar. Kenapa? Kalau kita minta sabar, itu berarti seakan-akan menentang meminta diuji kepada Allah. Maka mintalah afiyah, mintalah kesehatan. Jangan minta kesabaran, mintanya kesehatan. Karena kalau kita minta kesabaran, berarti seakan-akan minta diuji oleh Allah. Berikutnya, Allahumma illa idza ta'lama. Tadi kan belajar ilmu perbintangan, ilmu nujum itu haram, kecuali kalau sekedar saja yang dibutuhkan. Perbintangan untuk mengetahui arah kiblat, mengetahui waktu-waktu sholat, maka boleh
belajar ilmu perbintangan tersebut, mana kiblat, mana waktu sholat, itu karena kan harus menggunakan ilmu nujum, maka diperbolehkan kalau hanya sekedar. Berikutnya adalah ilmu ilmu kedokteran kesehatan. Boleh kita belajar, karena dengan sehat kita bisa ibadah dengan baik, dengan sehat kita bisa belajar dengan baik. Maka faya juzu ta'alumu, kita boleh belajar ilmu kesehatan, karena itu merupakan sebab. Seperti sebab-sebab yang lain, dengan sebab makan kita menjadi sehat, sebab makan kita menjadi kenyang. Bukan makan yang mengenyangkan, tapi yang mengenyangkan Allah. Itu hanya sebab saja. Karena Nabi sendiri pernah berobat, jadi perbolehkan belajar tentang kesehatan. Itu saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.